Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 8 dengan tema gangguan kepribadian. Mata kuliah psikiatri, dosen pengampu Bu Layanatul Muskiyah. Oke, kami yang beranggotakan Deta Novitasari Jayanti, Nadia Rohmatunisa, Oriza Fiargitape, Putri Sonia Fadlilah, Gabriela Aufaji. Oke, mari kita bahas ya, apa itu gangguan kepribadian. Nah, gangguan kepribadian itu sering terjadi ya dalam masyarakat ya, untuk siapapun tanpa terkecuali. Nah, biasanya itu perilakunya itu memiliki dampak atau sering dianggap negatif oleh masyarakat karena berbeda. Yang mungkin itu bisa mengarah pada kerusakan hidup bagi penderitanya. Nah, biasanya juga ditandai oleh keekstriman atau beberapa trait atau sifat dan cara pengekspresiannya karakteristik tersebut cenderung maladaptif. Nah, karena itu juga seseorang tidak bisa ini didiagnosis dengan gangguan kepribadian kecuali jika pola perilaku tersebut berlangsung lama, bersifat pervasif dan tidak fleksibel. Nah, itu ya. Kemudian ternyata nih gangguan kepribadian itu dalam DSM-4 itu terbagi menjadi 3 jenis atau 3 klaster dengan 10 macam gangguan kepribadian teman-teman. Nah, mari kita telisik satu persatu ya. Yang pertama di klaster pertama yaitu kelompok individu yang aneh atau eksentrik, yaitu yang paranoid deskripsi, skizoid deskripsi, skizotipal deskripsi. Nah, kalau yang kedua kelompok individu yang dramatis atau cenderung emosional atau erotik, yang seperti histrionik, narsistik, antisosial, dan borderline. Kemudian yang ketiga merupakan individu yang pencemas atau ketakutan, kayak avoidan atau suka menghindar, dependen suka menyendiri, atau obsesif kompulsif. Nah, teman-teman pasti juga bertanya bagaimana sih seseorang itu bisa dikatakan gangguan kepribadian dan bagaimana sih ciri-cirinya. Nah, kita ada gejala umum nih teman-teman, gejala umum dari gangguan kepribadian. Yang pertama itu ada kekhawatiran bahwa orang lain itu memiliki motif tersembunyi untuk dirinya. Kemudian dia berekspektasi bahwa mereka akan dieksploitasi atau digunakan oleh orang lain. Kemudian meragukan komitmen, kesetiaan, atau kepercayaan orang lain juga. Yakin bahwa kalau misalnya orang lain itu menggunakan atau menipu mereka. Kemudian dia juga enggan untuk bercerita pada orang lain atau mengungkapkan informasi pribadinya. Kemudian dia itu tidak mudah memaafkan dan lebih menyimpan dendam. Kemudian dia hipersensitif dan menerima kritikan dengan dampak negatif atau dia anti kritik gitu. Kemudian dia juga tidak mampu untuk bekerja dengan orang lain. Nah, membaca makna tersembunyi dari pernyataan sederhana atau pandangan biasa dari orang lain, padahal itu hanyalah hal biasa kayak gitu. Kemudian dia juga menangkap adanya serangan pada karakter mereka yang tidak tampak bagi orang lain. Kemudian memiliki kecurigaan yang berulang tanpa alasan bahwa pasangan atau kekasih yang mereka itu tidak setia kayak gitu. Dia selalu berpikiran bahwa pasangan atau kekasih seperti itu tidaklah setia. Kemudian terisolasi secara sosial. Nah, pada dasarnya dia itu cenderung bersikap dingin dan jauh dalam sosial atau hubungan dengan orang lain. Terus juga dia mungkin menjadi tukang ator atau lebih pencemburu. Kemudian dia juga tidak merasakan kelekatan dan tidak bersahabat, cenderung keras kepala dan argumentatif. Nah, bagaimana sih orang itu bisa mempunyai gangguan kepribadian? Nah, kita bahas ada 3 faktor nih teman-teman. Yang pertama adalah faktor somatik, kedua adalah faktor psikologis, dan ketiga adalah lingkungan sosial. Kalau misalnya dari faktor somatik itu seperti keturunan atau gen dari orang tuanya, atau dia punya keluarga atau kerabat yang memang mempunyai gangguan kepribadian. Kalau misalnya psikologis bisa dari dalam diri individu itu, mental dia, diri dia. Kalau misalnya lingkungan sosial berarti gangguan kepribadian bisa dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, bukan dari dirinya maupun keluarganya. Kemudian dari itu juga ada penyebab lain munculnya gangguan kepribadian, yaitu yang sering kita tahu ya, ada internal dan eksternal. Nah, kalau misalnya faktor internal itu faktor yang berasal dari dalam individu sendiri.
Nah, penyebabnya itu bisa dari konflik dalam diri. Nah, kalau misalnya faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri individu itu, atau yang tadi kita sudah disebutkan dari faktor lingkungan sosialnya. Oke, jadi gangguan kepribadian itu bukan hanya satu ya, tapi ternyata ada banyak jenisnya. Kayak di sini sudah ada 4 jenis gangguan kepribadian. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada gangguan kepribadian paranoid. Ini adalah pola kepribadian yang didominasi oleh ketidakpercayaan atau sering menaruh curiga terhadap orang lain, disertai ada perasaan dengki. Terus yang kedua adalah gangguan kepribadian skizoid. Itu adalah pola kepribadian yang didominasi atau diseringi oleh pemisahan diri dari pergaulan sosial. Jadi antisosial begitu orangnya. Terus juga menyempitkan ekspresi emosional, kayak bersikap dingin kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga ada gangguan kepribadian skizotipal. Ini adalah pola perilaku yang didominasi atau diseringi oleh rasa tidak nyaman dalam hubungan dengan orang lain. Jadi tidak bisa berhubungan atau tidak bisa berinteraksi dengan orang lain. Terus juga penyimpangan pola pikir atau persepsi dan sering menimbulkan perilaku yang aneh. Kemudian yang terakhir yang keempat, gangguan kepribadian perbatasan. Nah, apa maksudnya? Nah, di sini dijelaskan merupakan pola kepribadian yang didominasi oleh ketidakstabilan dalam hubungan, pergaulan sosial, citra diri, alam perasaan, dan tindakan yang tiada terduga serta menyolok. Jadi sangat berbeda dengan orang lain kebanyakan dan sangat berbeda dengan masyarakat. Nah, jika sudah seperti itu, si penderita bagaimana cara mengatasinya? Nah, ada 2 penanganan nih. Penanganan pada gangguan kepribadian, yaitu ada psikoterapi dan farmakoterapi. Nah, kalau misalnya psikoterapi itu adalah kita sudah paham ya kalau misalnya metodenya penanganan ini juga paling umum ya dilakukan oleh orang-orang yang misalnya gangguan kepribadian, bahkan stres berat misalnya atau depresi. Kemudian ini juga bisa dilakukan secara perorangan maupun secara berkelompok. Untuk macamnya psikoterapi sangat bermacam-macam ya teman. Ada terapi keluarga, ada terapi kognitif dan sebagainya. Kemudian ada juga yang farmakoterapi. Teman-teman gak usah bingung, maksud dari farmakoterapi adalah yang misalnya ke spesialis obat gitu. Penggunaan obat dalam terapi, kayak misalnya datang ke dokter kayak gitu kan. Karena obat itu juga kan mempunyai peran sentral dalam pengobatan dan penyembuhan suatu penyakit. Dan maka dari itu lahirlah ilmu farmakoterapi, yaitu disiplin ilmu yang mempelajari aspek penggunaan obat dalam terapi. Jadi farmakoterapi adalah penggunaan obat-obatan untuk gangguan mental atau gangguan kepribadian, seperti itu ya. Oke, untuk kita bisa lebih memahami lebih lanjut, akan kami jelaskan juga contoh studi kasus pada penderita gangguan kepribadian paranoid jenisnya dan gangguan kecemasan. Nah, di sini jadi ada subjek A, laki-laki berusia 40 tahun, dikirim oleh dokter perusahaan karena melakukan undisipliner dan terancam untuk dikeluarkan. Dokter perusahaan menanyakan apakah A penderita gangguan jiwa. Selain daripada itu disebutkan pula bahwa A sedang perawatan untuk asma bronkialnya. Nah, dalam keterangannya juga A mengatakan sedang mengalami konflik dengan atasannya sehubungan dengan pertanggungjawaban terhadap hilangnya sejumlah barang milik perusahaan. A juga mengatakan bahwa ia merasa bahwa ada orang iri pada kedudukannya dan dirinya juga menjadi korban fitnah begitu. Kemudian A juga mengajukan protes dan mengirim surat ke sana kemari dengan nada yang tidak lazim dan di luar wewenang dan haknya. Mulai sejak itu timbullah permasalahan di atas. Penyakit asma bronkialnya sering kambuh, A sering tidak masuk kantor karena penyakit asma kambuh manakala hendak dia berangkat ke kantor. Kemudian pimpinan perusahaan mengambil kebijaksanaan dengan memutasikan atau memindahkan A ke kota lain. Dengan A akan dapat kembali bekerja dengan kedudukan baru dan suasana kantor yang baru. Nah, di tempat yang baru, A bukan merasanya lebih baik, tapi A merasa semua orang itu tahu tentang kasus dirinya, sehingga A itu sering menghindar kalau bertemu dengan karyawan lain, kayak gitu.
ini adalah sudah mencirikan bahwa gejala umum dari gangguan kepribadian ya, dari cerita si subjek Akita ini. Nah, menurut DSM-5 tergolong dalam aksis 4 atau stresor psikososial atau masalah pekerjaan. Kemudian termasuk juga dalam aksis 5 yaitu kemampuan adaptasi dalam tahun terakhir juga kan kurang baik tadi. Kemudian dalam penelitian ini menggunakan terapi holistik. Nah, terapi holistik itu meliputi yang pertama, ada terapi somatis yang ditujukan pada asma bronkialnya dengan obat-obat anti asma ya. Kemudian yang kedua, terapi psikofarmaka ditujukan pada kecemasan dengan obat-obat anti cemas atau ansiolitik. Kemudian yang ketiga, menggunakan psikoterapi termasuk terapi keagamaan yang ditujukan pada gangguan kecemasan dan kepribadiannya. Kemudian yang keempat, terapi sosial ditujukan kepada permasalahan pekerjaan dan pemulihan kemampuan penyesuaian diri atau readaptasi dalam fungsi kehidupannya sehari-hari, terutama dalam pekerjaannya. Oke, dari situ pembahasan kita mengenai gangguan kepribadian sudah cukup ya teman-teman. Kita juga sudah menambahkan studi kasus supaya teman-teman lebih bisa memahamkan. Nah, mari kita coba integrasikan dengan ilmu kita, Unity of Science dengan keislaman. Kami mengambil firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ma'arij ayat 19-25 yang mengatakan bahwa semakin banyaknya gangguan hidup dan semakin besarnya tantangan zaman akan memaksa manusia untuk bekerja lebih keras untuk mendapatkan materi serta jabatan sekalipun, untuk apapun itu ya. Kemudian juga walaupun sudah terpenuhi semua itu, kayak misalnya materi serta jabatan, tapi bukan berarti nih manusia merasa puas dengan apa yang sudah dia miliki. Tapi malah manusia itu menunjukkan sebaliknya, dia malah sering gelisah dan dia itu tidak sanggup untuk hidup susah, apalagi dengan adanya kecemasan, merasa kekurangan terhadap kebutuhan yang lain seperti kayak misalnya kehormatan dan pakan gitu. Nah, dari sini kita belajar bahwa kecenderungan manusia untuk mendapatkan lebih dan lebih, apalagi disertai dengan adanya kecemasan, kekhawatiran, atau gangguan yang merasakan dia itu tidak nyaman. Itulah yang membuat manusia itu merasa kekurangan akibat kebutuhannya. Nah, untuk itu semoga kita terhindar dari perasaan-perasaan itu dan sifat seperti itu ya. Oke, seperti itu penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Silahkan jangan lupa meninggalkan komen di kolom komentar dan jangan lupa absen. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silahkan share di grup WA kita. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.